Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erika Puspadewi dengan NIM 2106114. Saya dari Prodi Teknik Informatika, mahasiswi dari Institut Teknologi Garut. Jadi dalam video kali ini dan video seterusnya saya akan memaparkan materi dari TBO atau Teori Bahasa dan Otomata yang didoseni oleh Ibu Fitri. Jadi untuk video yang pertama, mari kita mulai. Let's go! Nah, baiklah teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komutasi. Yang kedua ada sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Yang ketiga ada karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal. Nah, hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Dalam hal ini, penekanannya adalah pada pemecahan masalah melalui contoh-contoh ilustrasi masalah. Dapat dikenali latar belakang dari suatu konsep dan hubungannya dengan definisi dan teorema yang ada. Teori bahasa merupakan satu gagasan mendasar dalam komputasi yang menjadi tools untuk mengenali persoalan. Gagasan dasar tersebut dimodel dengan suatu simbol-simbol yang mempresentasikan juga suatu fungsi komputer digital. Teori utama adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan satu aturan tertentu. Jadi, hubungan di antara bahasa dan otomata adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengidentifikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Lanjut, yang materi kedua adalah sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Nah, di dalam sejarahnya ada pada tahun yang pertama yaitu tahun 1940-an. Sebelum tahun 1990, bahasa pemrograman hanya berbentuk bahasa mesin. Bahasa mesin ini tersusun oleh kode-kode mesin yang dapat dieksekusi langsung oleh komputer. Meskipun dengan komputer yang terbatas, pada tahun ini tercipta bahasa assembly yang merupakan bahasa simbol dari bahasa mesin. Yang kedua, di tahun 1990-an sampai tahun 90-an. Pada rentang tahun ini dibuatlah bahasa pemrograman model yang dikembangkan turun-menurun dan telah tersebar luas sampai saat ini. Dalam perkembangannya, bahasa tingkat tinggi juga menggunakan beberapa metode pemrograman seperti procedural programming dan object-oriented programming. Yang ketiga di tahun 1967 sampai 1978 yaitu menerapkan tentang paradigma fundamental. Pada periode 60 sampai 70-an memandang terjadi pengaruh yang signifikan pada perkembangannya bahasa pemrograman. Kebanyakan bahasa pemrograman yang digunakan saat ini berasal di tahun 90-an sampai tahun 70-an seperti Simula yang merupakan bahasa pemrograman pertama yang dibuat khusus untuk mendukung program yang berorientasikan objek. Lalu di tahun 1980-an yaitu tentang konsolidasi modul dan performa. Periode ini bahasa pemrograman mengalami kemajuan yang dimana tahun 1980-an merupakan periode dari konsolidasi relatif. Lalu di tahun periode 90-an atau periodenya visual. Untuk memudahkan programmer membuat aplikasi pada tahun ini, selain dikembangkan untuk berorientasi kepada objek, juga ditingkatkan agar bahasa pemrograman berbasis visual. Lalu yang terakhir ada di periode 2000-an hingga sekarang. Pada periode ini, vendor berbahasa pemrograman lebih cenderung mengerahkan programmer mereka untuk menggunakan produk untuk membangun program. Beberapa bahasa pemrograman yang tercatat dikembangkan pada tahun 2000-an hingga detik ini diantaranya adalah OCaml, Ruby, Python, Microsoft Visualnet, JavaScript, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal.
Menurut tingkatannya, bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language, merupakan bahasa pemrograman generasi pertama. Bahasa pemrograman jenis ini sangat sulit dimengerti karena instruksinya menggunakan bahasa mesin. Yang kedua, ada bahasa pemrograman tingkat menengah atau middle level language, merupakan bahasa pemrograman di mana pengguna instruksi sudah mendekati bahasa sehari-hari, walaupun begitu masih sulit untuk dimengerti karena banyak menggunakan singkatan seperti STO atau store. Yang ketiga, bahasa pemrograman tingkat tinggi, high level language, merupakan bahasa yang mempunyai ciri lebih struktur, mudah dimengerti karena menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, ada juga di sini macam-macam perangkat lunak bahasa pemrograman komputer. Penerjemah bahasa pemrograman dibedakan menjadi 3 macam, yaitu assembler, compiler, dan interpreter. Assembler adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber dalam bahasa rakitan. Compiler adalah program penerjemah yang mengonversi semua kode sumber selain dalam bahasa rakitan menjadi kode objek. Dan yang terakhir ada interpreter, adalah program yang menerjemah satu persatu instruksi dalam kode sumber kemudian menjalankan instruksi yang telah menerjemahkan tersebut. Nah, sekian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.